Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Mulyadi, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu Forkopimda atau yang mewakili, yang kami hormati juga Bapak Ibu Wali Kota atau yang mewakili seprovinsi Jawa Barat, rekan kami dari Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Dan kami hormati juga rekan-rekan instansi vertikal, ada dari BPS, mungkin dari Bulog, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur. Kami dari Bank Indonesia dan juga tim pengendalian inflasi daerah, tim perluasan dan percepatan digitalisasi daerah, pertama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur karena Bapak telah bersedia untuk memimpin kita dalam melakukan high level meeting pada tahun 2020 ini. Mohon izin Pak Gubernur bahwa kegiatan tim pengendalian inflasi kita baik di provinsi maupun kota kabupaten alhamdulillah setelah berjalan dengan sangat baik. Kabupaten kota telah melakukan ini dengan baik. Begitu juga di tingkat provinsi, kami juga selalu dipimpin oleh Pak Sekda di dalam rapat-rapat teknisnya. Dan dari ini semua, dari hasil kolaborasi dan sinergi kita bersama, sampai dengan bulan Mei tahun 2025, inflasi Jawa Barat masih terkendali, berada di sekitar 1,47 atau masih jauh di bawah target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2025, yaitu 2,5% tidak 1%. Tentu ini semua merupakan harapan kita bersama. Kenapa demikian? Karena dengan inflasi yang terkendali berarti tercipta stabilitas. Dengan adanya stabilitas, otomatis juga ini merupakan gambaran dari kemampuan daya beli masyarakat yang terjaga dengan baik. Dengan adanya kemampuan daya beli masyarakat, maka ini juga nantinya akan mendorong pertumbuhan perekonomian. Hal yang mengembirakan juga dengan terkendalinya inflasi, tentunya ini adalah hal yang ditunggu oleh para investor karena kestabilan adalah hal yang penting sekali bagi para investor dilakukan melakukan investasinya di Jawa Barat. Mungkin ini bisa kita lihat juga dari pencapaian investasi, realisasi investasi yang sudah di atas 25% pada sampai dengan bulan Mei, dan target kita sekitar 270 triliun pada tahun 2020. Tentu ini semua saling keterkaitan dan inilah yang menjadi target kita bersama. Selain di dalam pengendalian inflasi, hal yang penting yang selalu juga didukung oleh Pak Gubernur, jajaran juga di kabupaten kota adalah TP2DD, Bapak. Tim percepatan digitalisasi daerah. Ya, di mana dengan adanya kegiatan TP2DD ini, tentunya juga kita sangat mengharapkan akan terjadi peningkatan di dalam pendapatan daerah, dan yang lebih penting lagi juga dengan digitalisasi, maka belanja daerah pun akan menjadi lebih terkontrol, lebih efisien, lebih tepat guna dan sebagainya. Ini yang selalu diharapkan oleh pemerintah, di mana kita di regional, di provinsi, di kabupaten terus kita kawal. Bahkan Pak Gubernur, kami ingin juga menyampaikan, alhamdulillah di TP2DD tahun 2024 kemarin, ini Jawa Barat mendapat peringkat pertama provinsi karena kolaborasi dan sinergi yang sangat baik. Memang di dalam kedua kegiatan ini, baik TPID maupun TP2DD, pemerintah mengadakan championship. Bahkan di dalam TPID
ketika kita mendapatkan champion, maka akan ada sweetener yang bisa kita terima dari pemerintah, yaitu dana insentif daerah, baik bisa diterima provinsi maupun kabupaten. Mungkin ini adalah bagian sweetener. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa ketika kita mampu mengendalikan inflasi, maka ini akan berdampak kepada kesejahteraan daya beli, akan berdampak kepada upaya mendorong investasi, akan berdampak kepada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini hal yang mungkin penting untuk kami sampaikan, Pak Gubernur. Mohon maaf, mudah-mudahan ini semua nanti akan lebih menguatkan kita ke depan untuk kita sama-sama bagaimana menjaga. Di dalam prinsip inflasi, kita tahu betul ada 4 K yang kita selalu. Pertama adalah ketersediaan pasokan. Yang kedua adalah keterjangkauan harga. Yang ketiga, kelancaran distribusi. Dan yang keempat adalah komunikasi yang efektif. Dan di dalam 4 ini juga di dalam konteks ketersediaan supply, inilah yang selalu kita upayakan melalui kolaborasi Bank Indonesia dengan pemerintah, dengan dinas terkait, dengan swasta, dengan pesantren, dengan kelompok tani, gapokan dan sebagainya. Bagaimana kita mengupayakan agar kebutuhan ini bisa terus meningkat yang dihasilkan oleh para petani UMKM kita, sehingga supply itu bisa terpenuhi, dan tentunya ini akan sangat bagus sekali dalam rangka pengendalian harga atau inflasi tadi. Dan ini tentunya juga dampaknya adalah akan memperluas pendapatan dari para petani, dari para UMKM kita, dan juga nanti kerjasama dengan perbankan atau teman dari OMIU, yang semuanya tentunya kita harapkan akan mendukung kepada upaya pencapaian Jabar Istimewa. Tapi dari hasil evaluasi kami bersama Pak Gubernur, mungkin masih ada beberapa hal yang memang masih harus menjadi konsentrasi kita bersama, fokus kita bersama. Bagaimana supaya ke depan ini akan meningkat lebih tinggi lagi. Dan ini sejalan dengan program pemerintah ASTA kita, yaitu bagaimana kita kemandirian pangan. Salah satu mungkin yang masih kita hadapi Pak Gubernur, salah satunya adalah distribusi kita mata rantainya yang masih sangat panjang. Juga mungkin kita juga berhadapan dengan masalah pupuk, ya. Kita juga mungkin masih berhadapan dengan masalah bibit unggul, yang dimana kita berupaya untuk selalu meningkatkan produktivitas agar kemampuan petani, profesi sebagai petani ini betul-betul menjadi hal yang bisa kita banggakan bersama. Nah, dari masalah-masalah inilah kami nanti mohon dengan sangat kepada Pak Gubernur, mudah-mudahan Pak Gubernur dapat memberikan arahan, dapat memberikan pejangan kepada kita semua bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan yang ada ini ke depan, sehingga ke depan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jabar, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dapat kita capai dengan baik. Dan kita mesti juga harus berupaya agar Jabar Istimewa bisa kita realisasikan, dan dari Jabar inilah mungkin kita bisa memberikan contoh bagaimana upaya nyata dalam rangka mewujudkan salah satu dari ASTA kita, pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin begitu Pak Gubernur sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon dengan sangat kami menyiapkan waktu untuk bisa nanti mendengarkan arahan dan wejangan dari Bapak Gubernur. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi hatur nuhun atas kehadiran Bapak Gubernur, Bapak Sekda dari Porkom Pindang, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota atau yang mewakili. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita dalam kesempatan ini mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.